Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'ali darajati bil jannah wa yawfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim di dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai hikmah ke 99. Rubbama dakhala alaika riya min haitsu la yanduru khalqu ilaika. Terjemahnya, terkadang penyakit riya masuk dalam dirimu dari tempat yang tidak terlihat oleh masyarakat, tempat yang enggak terlihat oleh manusia. Melanjutkan hikmah yang kemarin. Artinya mungkin saja riya itu masuk dari berbagai jalan. Ada jalan yang orang itu tahu, ada jalan yang orang itu nggak tahu. Karena saking halusnya yang namanya riya. Apa sih riya itu? Riya itu apa? Kata ulama, riya itu amal ibadah yang tujuannya tercampur pada selain, namanya riya.
amal ibadah apapun tujuannya kepada selain Allah disebut riya. Mau itu sholawatan, mau itu sholat, mau itu haji, mau zakat, mau jihad, mau perang, mau apa saja. Apabila itu jadi amal ibadah dan ditujukan pada selain Allah, maka namanya riya. Lah kalau bentuknya bukan amal ibadah gimana? Terus kamu pamerkan, riya enggak? Ya bukan riya. Kamu punya baju baru, pamer, riya bukan? Bukan, beli baju baru bukan amal ibadah. Tapi beli motor baru, beli HP baru, beli rumah baru, punya bini baru, lo pamerin, ini gue cantik, lo jelek banget. Riya enggak? Ya enggak riya. Kenapa? Karena bukan amal ibadah, gitu loh. Jadi yang disebut riya itu amal ibadah yang tujuannya selain. Nah kalau beli baju baru urusannya apa? Nanti mau beli baju ya monggo, nggak beli baju beli motor baru, asal mepet sama motor kawannya, motor begitu dipakai aja loh. Lu sombong, bukan kamu emang keren punya gua memang. Itu begitu bukan. Lah riyanya di mana? Riya itu tujuan pada selain. Nah itu bukan amal ibadah apa-apa, nggak bisa kamu tuduh sebagai riya. Paling lu pamer ya biarin lu punya gua ini mau pamerin kayak mau kagak terserah gua dong. Jadi kamu harus bisa misahin, jangan dikit-dikit riya nih orang ya. Tahu dulu ini amal ibadah atau bukan gitu loh. Beli HP baru pamer, mentang-mentang pamer riya lu. Nggak ngerti juga riya yang namanya riya. Ya, jadi riya itu harus bentuknya amal ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada selain. Artinya niatnya tercampur kepada selain Allah gitu loh. Apabila bukan amal ibadah maka tidak termasuk riya. Dan riya itu bisa terjadi baik dalam keadaan menyendiri maupun beramai-ramai di hadapan manusia. Jangan kamu kira kalau kamu sendiri di kamar wiritan nggak ada riyanya. Oh, jangan dikira. Kira-kira kalau kamu sendiri di kamar nggak ada orang, riyanya masih apa? Mau pamer sama siapa ente? Pamernya masih. Oh pamernya nanti. Ketika nanti kamu keluar baru, bro kemana aja? Ya sawiritan. Nah ini sengaja kamu mau ditanya gitu loh, nggak nongol sengaja pingin lu nggak keluar 3 hari kemana? Keluar. Jadi jangan dikira riya itu harus keadaannya di hadapan manusia, bisa juga tidak di hadapan manusia juga terjadi riya. Terus riya itu ada 3 macam. Macamnya riya ada 3. Di antaranya yang pertama, seseorang bertujuan ibadah kepada manusia. Dari awal sudah terang-terangan tujuan ibadahnya kepada manusia. Apabila tidak ada manusianya, maka dia tidak mau ibadah. Ada orang naksir sama anaknya kepala masjid, maka dia sengaja datang ke masjid untuk sholat di samping mertuanya, calon mertuanya.
Begitu dari jauh dilihat mertuanya nggak ada, pulang dia nggak jadi sholat, ngapain gua sholat, nggak ada orangnya. Itu memang tujuannya mau pamer di depannya calon. Itu riya yang paling berat, sampai meninggalkan ibadah, meninggalkan pekerjaan ibadah ketika yang dituju sudah nggak ada. Ini riyanya, syiriknya sudah syirik yang berat. Dia rela mengerjakan sesuatu karena bukan perintah Allah, dan rela meninggalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Ini syirik yang terberat. Riya itu bagian dari syirik yang kecil. Kenapa? Karena dia mengerjakan sesuatu tapi bukan atas perintahnya Allah, atau tujuannya bukan untuk Allah. Itu syirik yang paling berat. Seseorang rela mengerjakan sesuatu kalau ada manusia, kalau nggak ada manusianya nggak mau sholat, ceramah, atau sholawatan, atau puasa. Ketika ada orang yang dituju mau ngerjain, tapi kalau nggak ada nggak. Nah, ini bisa kita antisipasi. Kalau kamu kok punya penyakitnya seperti itu, berarti kamu kena riya yang terberat. Istri, asal ada suami sholat, kalau suami kerja nggak sholat. Nah, ini istri kalau ada suami pakai kerudung, suami kerja buka kerudung. Ini syirik yang berat, riya yang berat. Istri atau ada suami ngaji, suaminya pergi merokok ngaji. Ini riya yang berat. Karena tujuannya sudah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seseorang ibadah tujuannya ingin mendapatkan pujian, sanjungan, simpati dari manusia. Ini masih mending, masih di bawah yang tadi. Kenapa? Kalau ini dia akan semangat kalau orangnya nggak ada, maka dia menjadi kurang semangat. Bukan ninggalin, bukan, semangatnya yang kurang. Riya yang nomor 2, tujuan ibadahnya ingin mendapatkan pujian, sanjungan, penghargaan di hadapan manusia. Walaupun orang tidak melihat apa yang dikerjakannya, karena dia ngerjainnya di rumah. Orang nggak lihat dia ngerjain apa-apa, tapi dia pingin yang dia kerjakan itu dipuji sama. Seperti semalam bisa zikir sekian ribu kali, semalam bisa baca Quran sekian kali, semalam bisa wirid sekian kali, bisa. Yang dilakukan secara tersembunyi, tapi tujuannya untuk mendapatkan kewibawaan, penghargaan di hadapan manusia. Kapan dapat penghargaannya? Ya nanti kalau dia sudah keluar dari khalwatnya, kemudian orang mencari dia, saya 3 hari nyari kamu nggak ketemu, kemana aja sih? Nah, tahu lah, hebat loh ya. Ini tujuannya, kuat kamu ya 3 hari rumah. Murid siapa dulu dong? Itu gitu. Itu macamnya riya yang kedua. Jadi mengerjakannya sembunyi-sembunyi, tapi tidak nampaknya dia di hadapan manusia itu untuk dibanggakan. Kan orang kalau sudah ibadah amalnya itu tersembunyi, ya nggak usah diomongin. Ini 3 hari nggak mau kemana? Sibuk, ada proyek, nggak selesai. Oh, tahu lah.
Lu nggak lihat jidat sampai hitam begini? Oh hebat banget. Ini udah nggak kelihatan masih di. Memang tujuannya pingin dipuji sama manusia, pingin dianggap hebat, pingin dianggap. Itu jangan cerita pahala yang begitu, jangan. Riya itu pekerjaan yang nggak ada. Kenapa? Karena ditujukan kepada selain Allah. Itu nggak mau dimadu. Kalau istri kamu mau dimadu, Allah nggak mau diduakan. Kalau ada pekerjaan makhluk yang tujuannya diduakan kepada Allah separuh, untuk yang lain separuh, Allah kasih semua buat kamu semua. Allah nggak minta, Allah nggak menerima amal yang dicampur-campur pada selain. Ini macam yang kedua. Yang pertama tadi terang-terangan di hadapan orang mau mengerjakan, kalau nggak ada orangnya nggak mau ngerjain. Yang kedua sembunyi-sembunyi tapi tujuannya ingin dipuji sama manusia. Yang ketiga, tujuan ibadahnya adalah ingin mendapatkan surga dan diselamatkan dari neraka. Maka ini termasuk riya menurut para arifin. Ini kita ini riya dulu tiap hari katanya orang-orang arifin. Asal sholat ingin surga, asal sholat ingin selamat dari neraka, puasa ingin terhindar dari neraka. Kata orang-orang arifin, lu riya. Kok riya? Riya tadi apa? Tadi riya pengertiannya apa? Ibadah tujuannya selain surga Allah bukan. Surga itu Allah bukan. Neraka itu Allah bukan. Surga makhluk, neraka. Nah kalau kamu tujuan sholatnya karena surga, berarti karena makhluk. Namanya apa? Riya. Tujuan sholatnya ingin terhindar neraka, namanya riya. Kata para arifin. Ini orang-orang yang sudah ibadahnya di tingkat level tertinggi. Tapi kata orang-orang awam, itu masih termasuk ibadah yang ikhlas. Tapi ikhlas yang terbawah gitu. Ya mau bawa mau lumayan, pokoknya masih terhitung ibadah gitu. Kok enggak termasuk riya? Kenapa? Kata orang-orang awam, karena yang diminta adalah yang diperintahkan oleh Allah. Yang diminta, yang dijanjikan sama Allah, bukan dicampur-campur sama yang lain. Kayak puasanya pingin naik jabatan, jadi udah puasanya karena Allah, dicampur pingin naik. Ada dua tujuan, separuh tujuannya untuk Allah, separuh tujuannya untuk itu. Yang diminta itu nggak diperintah oleh Allah, nggak termasuk. Tapi ini surga neraka sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Maka kalau diminta, bagi orang-orang awam tidak termasuk riya. Tapi bagi arifin mereka nggak mau. Kenapa? Arifin itu tujuannya sudah nggak minta-minta begitu. Ya. Terus riya itu tandanya apa? Kita pengen tahu saya ini punya riya apa enggak? Tandanya riya apa? Tanda riya yang pertama, seseorang akan rajin beribadah ketika di tengah-tengah orang banyak, dan malas ketika sendirian. Ini alamatnya nih. Kalau pas kumpul banyak orang, ngaji ya seneng, sholat sunnah seneng. Begitu sendirian di rumah, sholat sunnah kagak.
ngaji kagak, wirid kagak. Ini alamat bahwa amal yang kamu lakukan di tempat yang ramai itu bisa jadi itu disebut riya. Kenapa? Karena nggak kamu kerjakan ketika nggak ada orang. Kamu jadi malas-malasan ketika nggak ada orang. Atau kalau jadi imam sholat baca Fatihah, habisnya wadduha, Iqra, pas sendirian kulhu. Kalau nggak ada makmumnya, habis Fatihah kulhu inna a'tayna. Kalau ada makmumnya, Al-Baqarah, Yasin gitu. Nah, begitu pas sendirian kulhu. Kenapa? Karena nggak ada yang muji, nggak ada yang perhatiin, maka dia nggak mau. Ini alamat ketika kamu memperpanjang, memperindah, memperbanyak bacaan, alamatnya itu tercampur dengan ya. Kenapa? Ketika nggak ada orang, kamu nggak ngerjain, males ngerjainnya, itu alamat. Yang kedua, semangat beribadah ketika ada yang memuji dan malas beribadah ketika mendapatkan celaan. Asal ada yang kritik, gak mau dia. Orang itu kalau ngelakuin apa-apa, kalau dikritik seneng. Karena kritik itu membangun kan, mengingatkan. Ini yang bagus begini. Kalau ada orang ibadah getol, begitu dikritik gak mau ngelakuin lagi, ini gak beres. Jadi DKM masjid, ya, bagian ini, bagian itu sibuk. Begitu ada yang kritik, mau dikritik, kalau nggak mau boleh. Berarti dia menganggap dirinya paling baik, paling benar, minta diperhatikan, minta ditiru, gitu kan? Ketika ada yang mengkritik dia, nyalain dia, malah dia melepaskan, menganggap orang lain nggak senang, menganggap orang lain. Ini alamat seseorang berada dalam keadaan riya. Jadi dikritik ya kamu jangan urusan. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk manusia, gitu loh. Kamu zikir ya tujuannya Allah, kamu ngurus masjid tujuannya Allah, kamu ketika dikritik ya nggak ada masalah. Tujuan saya bukan untuk kamu, untuk Allah. Kalau ada yang kritik berarti tandanya masih bagus. Ada yang ngingetin agar ibadah saya kepada Allah jadi lebih kayak ada orang alim ibadah yang kritik bukan manusia lagi, malaikat. Datang malaikat Jibril ke orang itu sambil sudah nggak kuat. Assalamualaikum, saya malaikat Jibril. Bingung, ada apa Jibril? Mau ngapain? Saya lihat di Lauhil Mahfuz kamu masuk neraka. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kelompok malaikat Jibril ini orang gimana? Dikasih tahu mau masuk neraka. Kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah kamu ngingetin saya. Berarti amal-amal saya kemarin mungkin ada yang kurang baik. Untung kamu ingetin. Tapi kan belum waktunya mati kan belum ya, baru neraka doang. Mudah-mudahan di sini saya mau perbaiki ibadah saya biar saya lebih baik. Nah, kalau kamu kan, kamu amal kamu neraka semua. Males dah gue dah. Mau amal apa lagi? Udah aku capek neraka. Kan lain ini. Berarti amal kamu selama ini riya. Tujuannya untuk surga, tujuannya untuk dipuji. Begitu dianggap itu nggak ternilai, malas kamu ngerjain. Nah, orang yang bener enggak kayak tadi, begitu kamu amal kamu yang kemarin nggak ada yang diterima, Allah mau neraka. Alhamdulillahnya bukan di nerakanya, bukan kamu kok ngingetin saya, alhamdulillah. Jadi saya mulai hari ini akan jadi orang yang lebih baik. Berusaha menambah apa yang kurang.
Begitu malaikat Jibril balik, gimana Jibril? Aneh ya Allah orangnya. Saya kasih tahu neraka kok nggak nangis, malah alhamdulillah. Ya udah kamu cek lagi Lauhil Mahfuz juga, dicek bulan surga berkat kalimat alhamdulillah. Bukan karena ibadah, berkat kalimat alhamdulillah. Karena ketika dikritik dia nggak ada marah, nggak ada. Memang tujuannya apa? Enggak, dia nggak mau kalau sampai amalnya nggak diterima maka dia akan perbaiki. Ya kan? Itu mestinya begitu. Jadi kalau kita beribadah kok dikritik nggak mau, malah kita tinggalkan, dikritik malah kita lepas, berarti dari awalnya kita ibadah hanya cari pujian. Ketika dicela, dicaci, dikritik, malah meninggalkan ibadahnya. Terus alamat yang ketiga ya tadi, bersungguh-sungguh ibadah di tengah-tengah manusia ketika dan menggampangkan ibadahnya ketika sendirian. Riya ini ada yang langsung dari awal sudah riya, ada riya yang munculnya di tengah-tengah. Kayak contoh yang tadi pertama, seorang laki-laki ingin menggait ketua atau anaknya imam masjid, maka dia sengaja sholatnya gasik, berangkatnya duluan biar duduk di samping imam masjid. Begitu masuk ke masjid imamnya nggak ada, pulang dia ngapain gua sholat nggak ada imamnya. Itu dari awal sudah tujuannya dia. Ada orang yang dari awalnya ikhlas, bersih-bersih masjid, ngurusin masjid, mau adzan, orang masjid rapi dan pokoknya. Terus ada yang muji, ini masjid kalau nggak ada ente berantakan, rusak. Untung ada ente rapi semua, bersih, tempat sono adzan, tempat waktu. Besok lebih gasik berangkatnya lah ini. Gara-gara ada yang muji jadi berbeda. Tadinya memang sudah ikhlas, nggak tersentuh. Makanya coba kita baca, memuji orang itu bisa berbahaya. Kamu harus lihat-lihat ini, kalau saya puji GR atau enggak. Kalau GR jangan dipuji. Kenapa? Merusak keikhlasannya, merusak amalnya, merusak. Jadi kalau muji orang harus lihat-lihat. Ini kalau saya puji orangnya nggak mempan ini mah, baru dipuji boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku sangat takut terjadi syirik kecil dalam hati kalian. Kata Nabi, aku sangat takut bila di hati kalian terjadi syirik yang kecil. Sahabat nanya, syirik yang bagaimana ya Rasulullah? Syirik kecil itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasul, yang namanya syirik kecil adalah riya dalam ibadah. Kalau bukan dalam ibadah, ya bukan riya. Itu disebut syirik yang kecil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, tidak diterima ibadah seseorang apabila tercampur riya walaupun sekecil debu. Tujuannya kepada Allah, tapi dicampur kepada selain Allah, tercampur diterima. Allah tidak mau diduakan. Allah mau kita ibadah ya hanya murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus jadi kita ibadah harus betul-betul ikhlas, nggak tercampur-campur sama yang namanya syirik, nggak tercampur dengan tujuan kepada selain
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang andai ada di persimpangan gimana antara riya sama enggak riya. Kalau saya sholat dilihatin orang saya riya, apa saya enggak usah sholat? Milih mana? Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau menjelaskan, apabila kita antara ibadah disertai riya atau meninggalkan ibadah, kata beliau, pilih ibadah yang disertai riya daripada meninggalkan ibadah. Kenapa? Tujuannya iblis kamu suruh ninggalin ibadah. Nah yang baiknya gimana? Tetap ibadah walaupun sama riya. Kok sama riya? Karena perintah ibadah itu harus dikerjakan. Lah riyanya kesalahan ditambahi istighfar. Gitu loh. Setelah ibadah kita kerjakan, kita tambahin dengan istighfar. Ya Allah, minta ampun ya Allah. Tadi saya sholat kok kecampuran sama riya, ya Allah minta ampun. Begitu loh. Daripada meninggalkan mau sedekah liatin orang antar riya, itu setan itu. Nyuruhnya kamu nggak usah, masukin lagi aja. Enggak, biarin mau riya mau apa. Terus ampuni ya Allah, kalau ada riya-rianya minta ampun ya Allah. Itu. Jadi tidak sampai kita meninggalkan amal ibadah sambil berusaha membersihkan riya-riya dalam hati. Nabi SAW bersabda pula, pertama manusia yang akan diputuskan urusannya nanti di akhirat adalah orang yang mati syahid. Setelah manusia itu sampai ke tempat persidangan, nanti manusia akan semuanya disidang. Yang disidang pertama siapa? Para nabi. Nabi disidang duluan. Pongkolin Nabi, sudah kamu sampaikan belum risalah saya kepada umatmu? Sudah ya Allah. Selesai. Yang kedua pangkatnya lagi siapa? Para syuhada. Ini adalah pahala yang paling tinggi. Kumpulkan para syuhada. Para syuhada, kamu telah mati dalam keadaan syahid. Maka saya mau tanyakan, untuk apa harta yang dulu saya berikan kepada kamu? Oh, saya beliin senjata ya Allah. Saya belikan kuda, saya belikan alat-alat perang, saya pakai untuk jihad ya Allah. Terus sampai saya mati dalam keadaan berperang. Jadi kamu syahid? Iya, sangit. Apa kata Allah? Kamu bohong. Semua harta yang saya berikan, kamu belikan senjata, kuda dan macam-macam, tapi tujuan jihad kamu bukan saya. Kamu ingin disebut pahlawan, kamu ingin disebut superhero, ingin disebut sebagai syahid, bukan ridho karena saya. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu an begitu perang, dia mau bunuh orang, orangnya ngeludahin dia, nggak jadi dibunuh, balik, tinggalkan. Kata orang-orang, itu tinggal selesai, apalagi pakai ngeludahin kamu lagi. Tadinya udah mau saya bunuh, gara-gara ngeludahin saya nggak jadi. Kenapa? Takut tujuan bunuhnya bukan karena Allah, karena ludah saya ini. Ya udah, nggak jadi bunuh ya gara-gara. Ini kalau saya bunuh tujuannya kok terempet sama gara-gara ludah, hilang keikhlasan saya karena Allah. Maka para syuhada itu diperiksa oleh Allah, yang ketika kematiannya ingin cari sebagai pahlawan, ingin cari superhero. Apa kata Allah? Kamu sekarang sudah mendapatkan yang kamu minta.
Masyarakat sudah muji kamu, orang-orang sudah mendoakan kamu, mereka sudah bangga sama kamu. Sekarang tinggal kamu masuk neraka. Jangan dikira syuhada pasti surga. Yang syuhadanya betul karena Allah, tapi yang kecampur sama riya, maka itu akan jadi sesuatu yang menjadi bumerang untuk dirinya. Kenapa? Karena tujuan perangnya bukan karena Allah. Begitu pula yang lainnya. Para hartawan, kamu sini, harta kamu banyak, kamu pakai apa? Oh, saya bikin sekolah ya Allah, saya bikin madrasah, saya bikin masjid, saya bikin panti asuhan, saya bikin nyumbang ke sana, nyumbang kemari. Oh, kata Allah, kamu bohong. Tujuan kamu bikin madrasah ingin dipuji orang, karena ingin disebut orang kaya, orang dermawan, orang hebat, orang baik. Maka tujuan kamu bukan karena aku, kata Allah. Maka sekarang manusia telah memuji kamu, manusia menganggap kamu orang yang dermawan, orang yang hebat, orang. Sekarang tinggal kamu masuk nerakaku, kata Allah. Jadi jangan dikira yang begitu akan sampai langsung kepada keselamatan. Maka harus dikontrol apa tercampur riya atau tidak dalam amal ibadah kita. Begitu pula para ustaz, pengajar yang ngajar Quran, ngajar tajwid, ngajar fikih, ngajar kitab-kitab, ngajar kita. Ketika mereka meninggal akan disidang oleh Allah. Dulu kamu sudah mendapatkan kenikmatan karena pangkat keustatan kamu di dunia. Kamu jual pangkat ustadz kamu. Untuk apa? Saya nggak pernah jual-jual. Kamu kalau ngantri beli sembako juga jual ustadz kamu. Ustadz duluin dong. Oh iya Pak Ustadz. Gara-gara ngantri sembako aja lo jual nama ustadz. Dapat fasilitas kamu kan? Coba beli ke warung, berapa nih cek harganya? 10.000. Masak sama ustadz 10.000. Ya udah goceng sama ustadz dah. Fasilitas lagi kamu dapat. Naik angkot nggak bayar, naik ojek lo nggak bayar. Kamu jual ustadz kamu di dunia, maka sekarang nggak ada lagi fasilitas di akhirat. Makanya kalau ustadz beli di warung nambahin justru. Mau ustadz, nih tambahin Pak. Jangan malah sama ustadz kok segitu gimana sih? Oh, malah jual ustadz. Ini berapa harganya goceng? Jangan dikembaliin. Nah segitu malah ditawar malah. Jadi fasilitas itu akan diberikan Allah di akhirat nanti. Apa kemuliaan untuk ustadz, apa kemuliaan untuk pengajar, untuk syuhada, untuk orang kaya, untuk. Nah sudah ketika kita itu diharapkan di dunia, di akhirat Allah nggak berikan lagi untuk kita. Gitu pula yang lain-lainnya. Maka kita ini dituntut untuk bisa ibadah kepada Allah dengan cara yang ikhlas, jangan dicampur-campur dengan yang lain, jangan dituju-tuju sama yang lain. Nah, ikhlas itu apa? Kata ulama, yang namanya ikhlas itu adalah beribadah kepada Allah murni karena meninggikan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah tujuannya apa? Menjunjung tinggi perintah Allah dan mencari keridhaan Allah.
Jadi mulai sekarang kalau kamu tadinya tiap ibadah pingin surga, pingin neraka, pingin surga, pingin neraka, pingin selamat, pingin kaya, pingin rubah semua tujuannya jadi karena ini perintah Allah. Ini kok sholat kenapa? Ini perintah Allah. Ini kok puasa kenapa? Ini perintah Allah. Ini kok sedekah kenapa? Ini perintah Allah. Tujuannya apa? Pingin cari ridhonya Allah. Jadi buang semua tujuan-tujuan yang mencampur-campur sesuatu untuk keuntungan pribadi. Apapun yang tercampur keuntungan pribadi, maka itu merusak amal ibadah kita. Nah, kita kan selalu pengennya untung pribadi. Masa saya nggak dapat apa-apa, masa saya nggak. Sampai saya sering-sering dengerin imam-imam di masjid itu, Allahumma ajirna minan nar, doa nih. Allahumma ajirna minan nar. Yang ketiga, Allahumma ajirni. Masih dicampur nih juga. Udah nggak terima dia, masa nggak ada nih-nya. Allahumma ajirna itu ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Kalau nih saya sudah kami dicampur saya ini. Jadi yang dibikin pribadinya masa nggak dapet saya. Kalau sudah yaninya pasti ikut dong, goblok begitu mestinya. Nggak usah dicampur ini lagi. Sayyidina Husain radhiyallahu an kalau malam dengerin uminya doa. Uminya siapa? Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah kalau malam tahajudnya doa. Dari awal doa sampai akhir isinya Selesai doa, saya tanya, ya Umi, kok nggak pernah nih saya dengar? Semua dibaca. Doain umatnya Rasulullah, doain keselamatannya, imannya, doain keamanannya, doain semua umatnya Rasul didoain. Kok Umi nggak pernah doa untuk saya, untuk keluarga, anak-anak? Kata Siti Fatimah apa? Kalau sudah kita doakan untuk yang lain, di dalamnya ada kita juga. Nggak usah mikirin yang untuk kita. Nah kadang orang mikirin, masa doanya orang lain melulu, saya nggak didoain. Nah ini pasti mikirin keuntungan Kamu doa Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad, termasuk kamu nggak? Ya termasuk, kok masih pakai? Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farid ummata Sayyidina Muhammad. Itu sudah termasuk kamu di situ, keluarga kamu di situ, anak-anak kamu di situ, gitu dong. Kalau perlu tiap hari doanya gitu, nggak usah pakai ini. Ada seorang doa di depan Nabi SAW, ya Allah, ampuni aku dan ampuni Rasulullah, yang lain jangan ya Allah. Kata Rasulullah apa? Jangan begitu doanya, lu pelit amat doa, cuma berdua orang kita gitu. Ampuni saya, Rasul, yang lain kecem, yang lain jangan. Kata Rasulullah, jangan begitu doanya untuk umum. Kenapa? Karena doa untuk umum juga masuk kepada kita. Jadi apapun amal, kalau sudah kita mikir keuntungan pribadi, ya selalu tercampur sama kerusakan itu. Maka utamakan tujuannya adalah mencari ridhonya Allah, mengerjakan perintahnya Allah, jangan dicampur-campur yang lain. Ngaji ini perintah Allah, mencari ridho Allah. Lah masa nggak dapat apa-apa? Itu haknya Allah, itu urusannya Allah. Apa yang akan diberikan Allah, hadiah apa, kado apa, kemudahan apa, kemuliaan apa, Allah yang akan kasih. Tugas kita hanya ngerjain perintahnya Allah, mengharapkan keridhaan dari. Ini tingkat ikhlas yang kedua. Tingkat ikhlas yang paling rendah, yang tadi tuh ibadahnya pingin surga, ibadahnya pingin neraka. Nah kalau ikhlas yang tertinggi yang bagaimana?
Ikhlas yang tertinggi yang bagaimana? Saya nggak bisa ibadah. Ibadah ini bukan dari saya, ini karunia dari Allah. Ini hadiah dari Allah, pemberian dari Allah. Saya sholat, ini Allah yang bikin saya sholat. Kamu kok puasa, ini Allah yang bikin saya puasa. Hingga gimana mau dicampur riya? Riya itu kan merasa saya bisa ibadah, maka ada riyanya. Nah kalau saya nggak bisa ibadah, ini ditolong sama riyanya di mana? Jadi orang bisa riya itu karena menganggap dirinya bisa ngelakuin sesuatu, maka dia bangga dengan yang dia kerjakan dia. Tapi kalau dia ngomong saya nggak bisa, ini Allah yang kasih, lah gimana mau riya? Itu loh. Itu tingkat ikhlas yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan hatinya oleh Allah dari riya, dari kesombongan, dari ujub, dari penyakit-penyakit hati, hingga amal kita ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana antarafna bi anana qtarafna wa anana asrafna lalagha ashrafna fatub alaina tauba tawsil kulli auba fastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina alali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.